Malam itu, kabut tipis menyelimuti desa Gombong, memberi kesan bahwa alam sedang menahan napas. Sabdo Palon, seorang leluhur yang dikenal memiliki kemampuan memahami alam semesta, berdiri di tepian hutan. Sorot matanya menembus gelap, seakan membaca setiap gerakan angin dan desahan pepohonan. Orang-orang desa sering berbicara tentangnya, menyebutnya sebagai orang yang bisa melihat lebih dari sekadar dunia nyata. Dia melihat alam kasunyatan, dimensi yang tersembunyi di balik realitas manusia biasa. Ratri, pemuda desa yang penasaran dengan legenda Sabdo Palon, berjalan diam-diam mengikuti jejaknya. Ia ingin tahu apakah semua kisah itu nyata atau hanya mitos. Ratri tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar, selalu ingin menemukan jawaban di balik misteri dunia. Namun, malam itu, rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Setiap langkahnya terdengar keras di antara hutan yang sunyi. Sabdo Palon berhenti di depan sebuah pohon tua yang batangnya berliku-liku, seolah menyembunyikan rahasia kuno. Ia menundukkan kepala dan mulai membisikkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Angin malam bergeser, kabut berputar, dan seketika muncul cahaya lembut yang menembus celah pepohonan. Ratri menahan napas. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu nyata, begitu hidup. Ratri, suara Sabdo Palon terdengar jelas, dalam namun tenang. Apa yang kau cari di dunia ini? Apakah hanya jawaban? Atau kau siap menerima kenyataan yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat? Ratri tersentak. Tidak menyangka Sabdo Palon tahu namanya. Aku ingin memahami rahasia alam semesta. Ki, aku ingin tahu tentang kasunyatan. Jawabnya dengan suara bergetar, antara takut dan penuh semangat. Sabdo Palon tersenyum tipis. Kasunyatan bukanlah sesuatu yang dapat kau lihat dengan mata atau pegang dengan tangan. Ia hidup dalam setiap napas, setiap detak jantung, bahkan dalam bayangan yang kau anggap gelap. Banyak yang mencoba menguaknya, namun hanya mereka yang mampu menenangkan hati dan pikiran yang bisa melihatnya sejati. Ratri mengamati setiap gerak Sabdo Palon. Ada aura ketenangan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam pertama dari perjalanan yang akan membawanya melewati dimensi yang tak terjamah manusia biasa. Sebuah perjalanan yang akan membuka tabir rahasia alam kasunyatan. Sabdo Palon melangkah lebih dalam ke hutan, dan kabut mengikuti setiap langkahnya. Ratri mengikuti, meski jantungnya berdegup kencang. Mereka melewati sungai kecil yang airnya berkilau aneh di bawah cahaya rembulan. Pepohonan seakan menunduk memberi jalan, dan angin membawa bisikan lembut dari masa lalu yang lama terlupakan. Setiap tempat memiliki jiwa, kata Sabdo Palon sambil menepuk batang pohon, dan setiap jiwa memiliki rahasia. Jika kau ingin memahami kasunyatan, kau harus belajar mendengar bisikan alam, bukan hanya kata manusia. Malam itu, di tengah hutan Gunung Lawu, perjalanan Sabdo Palon dan Ratri dimulai. Cahaya bulan menyoroti wajah mereka, seolah menandai awal sebuah cerita yang akan terukir di antara dunia nyata dan alam kasunyatan. Sebuah dunia di mana batas antara nyata dan gaib mulai memudar. Ratri menatap Sabdo Palon, dan dalam hati ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menembus kabut alam kasunyatan. Langkah Sabdo Palon dan Ratri semakin masuk ke dalam hutan Gunung Lawu, di mana kabut malam menebal dan setiap suara terdengar lebih hidup daripada biasa. Suara gemericik air, desah angin di pepohonan, bahkan gerakan binatang malam seperti bersatu menjadi satu irama rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mampu menyimak. Ratri, yang awalnya merasa takut, mulai merasakan ketenangan aneh, sebuah ketenangan yang menenangkan sekaligus membangkitkan rasa penasaran yang tak terbendung. Sabdo Palon menuntun Ratri melewati jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Pohon-pohon tinggi seolah membentuk lorong alami, batangnya berwarna gelap, dan dedaunannya memantulkan cahaya rembulan yang samar. Ratri, Sabdo Palon berbicara perlahan. Alam kasunyatan bukan sekadar tempat. Ia adalah pertemuan antara hati dan pikiran, antara nyata dan bayangan. Banyak manusia hanya melihat permukaannya, namun yang sesungguhnya tersembunyi jauh di balik lapisan-lapisan yang tak tampak. Ratri menunduk, mencoba memahami kata-kata itu.
Ia merasa setiap helaan napasnya menjadi berat. Seakan ada beban pengetahuan yang menunggu untuk diangkat dari pikirannya. Bagaimana aku bisa melihatnya, Ki? Bagaimana aku bisa mengerti rahasianya? Tanyanya lirih. Sabdo Palon berhenti di depan sebuah batu besar yang permukaannya ditutupi lumut hijau. Batu itu tampak biasa, namun aura di sekelilingnya berbeda. Cahaya bulan menyinari batu itu seolah memberi tanda. Ini adalah gerbang jiwa, Ratri. Ia tidak terlihat oleh mereka yang tidak memiliki keberanian untuk menatap kegelapan dalam diri sendiri. Kau harus siap menghadapi dirimu sendiri sebelum kau bisa menembus kasunyatan. Ratri menghela napas panjang. Hatinya berdebar. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar fisik. Ini adalah perjalanan batin yang menuntut keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati. Sabdo Palon meletakkan tangan kanannya di batu itu, dan seketika kabut di sekitarnya bergerak seolah menari mengikuti gerakan jari jemarinya. Sebuah cahaya lembut muncul dari permukaan batu, dan perlahan membentuk pintu tak terlihat yang memisahkan dunia nyata dari dimensi kasunyatan. Ratri menatap pintu itu dengan mata terbelalak. Suasana hening, hanya terdengar desiran angin dan detak jantungnya sendiri. Sabdo Palon menoleh padanya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang bijaksana. Setiap langkah di dalam kasunyatan akan menguji pikiranmu. Ratri, kau akan menemukan hal-hal yang tak pernah kau bayangkan. Namun kau harus tetap tenang, tetap fokus, dan jangan pernah membiarkan rasa takut menguasaimu. Dengan gemetar, Ratri mengangkat tangan dan menyentuh permukaan batu. Seketika, tubuhnya terasa ringan, seolah diangkat oleh angin halus. Kabut di sekitarnya berputar, membentuk pusaran cahaya yang menelan kedua tokoh itu perlahan. Ratri merasa jantungnya berdetak kencang, namun ada rasa damai yang aneh. Seperti dirinya sedang melintasi batas waktu dan ruang. Saat pusaran cahaya menghilang, mereka berada di sebuah lembah yang asing namun indah. Pepohonan berwarna perak, sungai berkilau bagai cermin, dan udara yang terasa lebih murni dari sebelumnya. Di kejauhan, tampak siluet gunung yang seakan memancarkan energi misterius. Ratri menatap sekeliling, kagum dan terpesona. Ia tahu bahwa ini bukan dunia manusia biasa. Ia tahu bahwa langkah pertamanya menembus alam kasunyatan telah dimulai. Sabdo Palon menepuk pundak Ratri. Ingat, Ratri, alam ini akan mengajarkanmu banyak hal, tentang diri, tentang waktu, dan tentang rahasia yang menjaga keseimbangan semesta. Tidak semua rahasia harus kau pahami sekaligus. Kadang, melihat dengan hati lebih penting daripada menatap dengan mata. Ratri menelan ludah, memusatkan perhatian, dan perlahan mulai merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia bisa merasakan kehidupan di setiap tetes embun, di setiap bisikan angin, bahkan di setiap bayangan yang bergerak di lembah. Alam kasunyatan memang hidup, namun berbeda dari dunia yang ia kenal. Di sini, batas antara nyata dan gaib memudar, dan segala sesuatu tampak mungkin. Malam itu, di lembah perak yang terpencil, perjalanan Ratri bersama Sabdo Palon berlanjut. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan, namun ada keyakinan dalam hatinya bahwa setiap langkah membawa jawaban baru, setiap bisikan alam membawa pelajaran, dan setiap rahasia yang terungkap akan membimbingnya lebih dekat pada inti kasunyatan. Inti yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi harus dirasakan hingga ke dalam jiwa. Pertemuan dengan entitas alam kasunyatan. Ratri masih terpaku, menatap lembah yang bercahaya perak itu. Udara di sekitarnya bergetar halus, seperti aliran energi yang tak terlihat namun nyata. Sabdo Palon berjalan perlahan di depannya, seakan mengenal setiap lekuk tanah dan pepohonan di lembah ini. Ratri mengikuti, mencoba menyelaraskan dirinya dengan ritme alam yang baru saja ia masuki. Ratri, Sabdo Palon bersuara lembut. Di alam kasunyatan, setiap makhluk memiliki wujud yang berbeda. Tidak semua yang tampak ramah itu baik, dan tidak semua yang menakutkan itu jahat. Kau harus belajar membaca niat, bukan hanya melihat bentuk. Belum sempat Ratri menjawab, suara lembut namun penuh gema terdengar dari arah sungai berkilau. Sebuah sosok muncul perlahan dari permukaan air. Bentuknya menyerupai manusia, namun tubuhnya tampak terbuat dari cahaya cair yang memantulkan warna perak dan biru.
Mata sosok itu menyala lembut, menatap Ratri dengan intensitas yang membuatnya tersentak. "Selamat datang, pengunjung dunia kasunyatan." Suara itu bergema, terdengar di kepala Ratri meski tidak berasal dari mulut fisik. "Aku adalah Widyadara, penjaga lembah ini. Siapa yang bersamamu? Manusia muda." Sabdo Palon menundukkan kepala hormat, tangan terkepal di depan dada. "Ini Ratri, pemuda desa Gombong. Ia baru menapaki jalan kasunyatan dan bersedia belajar memahami alam ini. Aku menuntunnya agar tidak tersesat dalam misteri yang terlalu cepat atau terlalu gelap untuk dimengerti manusia biasa." Widyadara mengamati Ratri sejenak. Cahaya di sekitarnya berpendar lebih terang, seolah mengukur keberanian dan ketulusan hatinya. "Kasunyatan menuntut lebih dari sekadar keberanian," katanya lembut. "Ia menuntut kesediaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kau pahami dengan logika. Kau harus siap kehilangan, agar bisa memahami." Ratri menggigit bibirnya, menahan gugup. Aku siap, meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi," ujarnya lirih. Kata-katanya mengandung keteguhan, meski hati kecilnya bergetar ketakutan. Sabdo Palon menepuk pundak Ratri, memberi dorongan tenang. "Keberanianmu penting, tapi ingat, kesabaran lebih penting. Alam ini akan mengajarkanmu dengan cara yang tak biasa. Setiap pertanyaan yang kau miliki, mungkin jawabannya bukan untukmu sekarang, tapi kelak kau akan mengerti." Widyadara tersenyum tipis. Cahaya tubuhnya menari-nari seperti gelombang di sungai. "Ratri, untuk melanjutkan perjalananmu, kau harus melewati jembatan bayangan. Di sana, bayanganmu sendiri akan menjadi lawan dan guru. Kau akan menghadapi dirimu sendiri, ketakutan, keraguan, bahkan rahasia yang kau sembunyikan dari dunia dan dirimu sendiri." Ratri menelan ludah. Bayangan yang berbicara sebagai tantangan membuatnya takut. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong maju. Ia sadar perjalanan ini bukan sekadar fisik, ini perjalanan jiwa, perjalanan menuju inti alam kasunyatan. Sabdo Palon melangkah lebih dekat ke sungai, mengambil sebutir batu berwarna gelap dari tepi air. "Ini akan menuntunmu, Ratri. Jangan gunakan mata untuk melihat saja. Gunakan hati. Gunakan rasa. Hanya dengan begitu, kau bisa menembus jembatan bayangan tanpa hilang dalam bayanganmu sendiri." Ratri menerima batu itu dengan tangan gemetar. Begitu ia menyentuhnya, panas lembut merayap di telapak tangannya, seolah batu itu hidup. Kabut di sekeliling mereka bergerak perlahan, membentuk jalan yang menuntun ke arah sebuah jembatan yang tampak terbuat dari cahaya gelap dan bayangan yang bergerak sendiri. Jembatan itu memanjang, membentang di atas jurang tak terlihat. Setiap langkah yang Ratri ambil, bayangannya bergerak dengan cara yang berbeda. Kadang maju, kadang menunggu, kadang meniru gerakannya tapi dengan sedikit keterlambatan yang mengganggu. Sabdo Palon berdiri di sampingnya. Suara rendah namun menenangkan terdengar. "Ingat, Ratri, bayanganmu bukan musuh. Ia adalah cerminan dirimu sendiri. Jangan menolaknya, jangan melawan. Tapi pahami, setiap ketakutan yang kau hadapi di sini adalah pelajaran, dan setiap pelajaran akan membimbingmu lebih dekat pada rahasia alam kasunyatan." Ratri menarik napas dalam-dalam, menatap jembatan gelap itu, dan mulai melangkah. Setiap langkah terasa seperti menembus ruang dan waktu, setiap bayangan bergerak dengan kesadaran sendiri, menantang kesabaran dan keberanian. Ia tahu malam ini, di lembah perak yang sepi, perjalanan sejati telah dimulai, perjalanan yang akan mengubah hidupnya, membuka rahasia yang tersembunyi sejak dunia ini diciptakan, dan menuntun langkahnya lebih dekat kepada inti kasunyatan. Ujian jembatan bayangan. Ratri menatap jembatan gelap di depannya. Bayangan yang menempel pada tubuhnya bergerak dengan ritme yang berbeda, kadang memimpin, kadang menunda, seolah memiliki kesadaran sendiri. Setiap langkah yang diambil di atas jembatan itu terasa berat. Bukan karena fisik, tetapi karena setiap gerakan menuntut hati dan pikirannya untuk benar-benar selaras. Sabdo Palon berjalan di sampingnya, tenang dan mantap. "Ingat, Ratri," katanya, "bayanganmu bukan lawan yang harus kau kalahkan. Ia adalah cerminan semua ketakutan dan keraguanmu.
Jika kau menolak atau melawan, kau akan tersesat di sini, terjebak di antara realitas dan bayangan. Langkah pertama Ratri berat. Ia melihat bayangannya bergerak sendiri, terkadang menatapnya dengan mata yang seakan menantang. Sosok itu mengangkat tangan, dan Ratri merasa seperti dicerminkan dalam segala kelemahan yang pernah ia rasakan. Keraguan, rasa takut gagal, rasa tidak pantas untuk menembus alam kasunyatan. Ini sulit, Ki, bisiknya. Tubuhnya gemetar, namun Sabdo Palon menepuk pundaknya, memberi kekuatan tanpa kata. Kau tidak sendiri. Hanya tenangkan hati, dengarkan bisikan batinmu, bukan bayangan di depanmu. Ratri menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba merasakan energi jembatan, merasakan ritme yang mengalir dari setiap bayangan, setiap cahaya di sekelilingnya. Perlahan, ketegangan di tubuhnya berkurang, dan bayangan di depannya mulai meniru gerakannya dengan harmoni. Namun, tantangan baru muncul. Bayangan itu mulai berbicara, bukan dengan suara, tetapi melalui pikirannya sendiri. Kata-kata yang muncul tajam dan menekan, menuntutnya untuk menyerah, untuk kembali ke dunia manusia biasa. Kau tidak cukup kuat. Kau tidak pantas. Kembalilah. Ratri terguncang. Keraguan itu seketika menghantam hatinya, membuat langkahnya ragu. Tubuhnya hampir terhuyung, namun Sabdo Palon menatapnya dengan tatapan penuh arti. Dengar, Ratri, keraguan itu wajar. Alam kasunyatan akan selalu menguji hatimu. Yang menentukan bukan bayangan atau kata-kata, tapi bagaimana kau menghadapi ketakutan itu. Ratri menutup mata, kembali menenangkan diri. Ia membayangkan desa Gombong, keluarganya, dan tujuan awalnya, untuk memahami rahasia alam yang tak terlihat. Ia merasakan getaran energi di seluruh tubuhnya, dan perlahan bayangan itu mulai kehilangan intensitas tekanan. Ia membuka mata, menatap sosok yang kini lebih menyerupai dirinya sendiri. Tetap bayangan, tapi kini damai, tidak menakutkan. Bagus, Ratri. Sabdo Palon memuji lembut. Langkahmu bukan tentang menaklukkan bayangan, tapi memahami dan berdamai dengannya. Setiap ketakutan yang kau pahami adalah kunci menuju kasunyatan. Ratri melanjutkan langkahnya, kini lebih mantap. Jembatan panjang itu mulai menipis kabutnya. Cahaya lembut muncul di ujungnya. Sungai di bawah berkilau perak, dan aroma tanah basah bercampur dengan kesegaran yang menenangkan. Setiap langkah terasa lebih ringan, seolah beban batin yang selama ini tersembunyi mulai terangkat sedikit demi sedikit. Di tengah perjalanan, Ratri tersadar bahwa setiap gerakan di jembatan bukan hanya tentang fisik atau ketakutan, tapi tentang kesadaran diri. Ia memahami bahwa alam kasunyatan menuntut keseimbangan, antara keberanian dan kerendahan hati, antara keteguhan dan kelembutan, antara logika dan intuisi. Sabdo Palon berjalan di belakangnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Ingat, Ratri, ujian ini hanyalah permulaan. Masih banyak rahasia yang menunggu di lembah berikutnya. Tetapi kau sudah belajar pelajaran pertama. Kasunyatan bukan tentang menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri. Ratri menatap cahaya di ujung jembatan. Rasa lega dan kagum bercampur. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan lebih berat, lebih misterius, dan lebih menuntut. Namun malam itu, di atas jembatan bayangan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keberanian sejati yang lahir dari pemahaman diri. Saat mereka melangkah keluar dari ujung jembatan, lembah perak terbuka lebih luas. Pohon-pohon berkilau, sungai berkelok, dan di kejauhan terdengar bisikan lembut yang seakan menyambut mereka. Ratri sadar, perjalanan ini baru awal dari kisah yang akan menyingkap rahasia alam kasunyatan. Sebuah dunia di mana batas antara nyata dan gaib semakin tipis, dan di mana hati dan pikiran menjadi kunci utama untuk memahami misteri semesta. Lembah perak dan makhluk penjaga rahasia. Setelah melewati jembatan bayangan, Ratri dan Sabdo Palon tiba di sebuah lembah yang lebih luas dari sebelumnya. Cahaya perak dari pepohonan yang berkilau membentuk bayangan-bayangan samar di tanah lembab. Sementara sungai yang berkelok memantulkan cahaya seperti ribuan bintang jatuh ke permukaan air. Aroma tanah basah dan bunga-bunga liar memenuhi udara,
membangkitkan rasa damai sekaligus misterius. Sabdo Palon melangkah mantap di depan Ratri. Setiap gerakannya menunjukkan penguasaan penuh terhadap energi alam di sekitarnya. Ratri, lembah ini adalah lembah perak, tempat rahasia alam terbuka bagi mereka yang mampu melihat dengan hati. Namun, tempat ini juga dijaga makhluk-makhluk yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Kau harus tetap waspada, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ratri menatap sekeliling. Jantungnya berdetak kencang. Di antara pepohonan yang memantulkan cahaya perak, muncul sosok-sosok samar yang bergerak pelan. Tubuh mereka transparan, berkilau seperti kristal cair, dan setiap gerakan mereka menimbulkan desiran lembut di udara. Sabdo Palon menepuk pundaknya, memberi pengertian tanpa kata. Mereka adalah penjaga rahasia. Tidak semua hadir untuk menyerang. Beberapa akan menguji ketulusanmu, beberapa untuk menilai keberanianmu. Amati dengan hati, bukan mata. Ratri melangkah hati-hati, mencoba menenangkan diri. Sosok pertama mendekat, menyerupai manusia tapi tubuhnya berlapis cahaya perak. Ia menatap Ratri seolah menembus jiwanya. Siapa kau, dan apa yang kau cari di dunia kami? Suara itu terdengar di kepala Ratri, lembut namun penuh wibawa. Ratri menelan ludah, lalu menjawab dengan suara mantap. Aku Ratri, dari desa Gombong. Aku ingin belajar memahami rahasia alam kasunyatan, bukan untuk kekuatan, tetapi untuk mengerti dan menjaga keseimbangan alam. Makhluk itu menundukkan kepala, seakan menilai ketulusan Ratri. Cahaya tubuhnya bergetar lembut, memantulkan warna lembut biru dan perak. Baik, ketulusan adalah kunci pertama. Namun, kau harus siap menghadapi ujian lain, ujian yang lebih dalam daripada bayanganmu di jembatan sebelumnya. Di lembah ini, pikiranmu akan diuji. Kau harus mampu membedakan kenyataan dari ilusi, dan tetap tegar saat semuanya tampak berubah. Ratri mengangguk, meski jantungnya berdebar. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar fisik, tapi batin. Ia merasakan aliran energi lembah mengelilinginya, membisikkan hal-hal yang tak bisa didengar telinga manusia biasa. Sebuah bisikan halus masuk ke pikirannya. Apakah kau pantas? Apakah kau siap? Sabdo Palon melangkah ke sampingnya. Itu adalah suara lembah. Jangan takut. Dengarkan. Tapi jangan terbawa emosi. Semua ujian di sini mengajarkan ketenangan dan pemahaman. Kau harus menilai dengan hati, bukan pikiran semata. Tiba-tiba, dari arah sungai, muncul makhluk kedua, lebih besar, menyerupai naga namun transparan, dengan sisik yang memantulkan cahaya lembut. Matanya yang besar menatap Ratri, menilai, menimbang keberanian dan ketulusan hatinya. Ratri merasa ketakutan, tetapi ia ingat kata-kata Sabdo Palon. Hati, bukan mata. Ia menenangkan diri, memusatkan pikiran, dan perlahan mencoba merasakan niat makhluk itu. Energi yang terpancar bukan untuk menyerang, melainkan untuk menguji. Ratri menundukkan kepala hormat, dan naga perak itu mendekat, menundukkan kepalanya, lalu menghilang ke udara seperti kabut yang larut. Ratri menatap Sabdo Palon, rasa kagum dan takut bercampur. Ki, mereka menilai, tapi mereka juga membimbing, tanyanya. Sabdo Palon tersenyum tipis. Benar, Ratri. Alam kasunyatan memiliki cara sendiri untuk mengajar. Makhluk-makhluk ini adalah penjaga rahasia. Mereka muncul bukan untuk menghalangi, tapi untuk memastikan kau siap menghadapi lapisan berikutnya. Lapisan di mana kenyataan dan ilusi bercampur, di mana jiwa diuji lebih dari tubuh. Ratri menarik napas panjang, memusatkan hati dan pikirannya. Ia sadar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar petualangan. Ini adalah ujian batin, ujian keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Setiap makhluk yang ditemui, setiap cahaya yang memantul, adalah pelajaran terselubung yang menunggu untuk dipahami. Malam itu, di lembah perak yang memantulkan cahaya bintang, Ratri menatap langit yang aneh, bukan langit biasa, tapi langit yang hidup, seolah menunggu jawaban dari mereka yang berani menembus rahasia alam. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan rahasia yang lebih besar menunggunya di depan.
Dengan tekad baru, ia melangkah bersama Sabdo Palon, menembus lembah, menatap ke dalam misteri yang tak bisa diungkapkan dengan kata, hanya dirasakan dengan jiwa. Rahasia tersembunyi dan pilihan sulit. Ratri melangkah lebih dalam ke lembah perak, di mana cahaya perak dari pepohonan berkilau menuntun jalannya seperti bintang jatuh yang menuntun ke arah tertentu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena rasa tanggung jawab yang mulai terasa di dadanya. Tanggung jawab terhadap rahasia alam kasunyatan yang mulai terungkap sedikit demi sedikit. Sabdo Palon berjalan di sampingnya, tenang namun waspada. "Ratri," katanya lembut, "kau akan segera menghadapi ujian yang lebih berat. Tidak hanya ketakutan batin yang diuji, tetapi juga pilihan moral. Alam kasunyatan tidak hanya menuntut keberanian, tapi juga integritas." Mereka tiba di sebuah lapangan luas di tengah lembah, di mana cahaya perak menyatu dengan kabut yang bergerak perlahan. Di tengah lapangan, terdapat 3 pintu cahaya, merah, biru, dan hijau, yang tampak berdenyut lembut seperti detak jantung raksasa. Sabdo Palon berhenti dan menoleh ke Ratri. Di balik setiap pintu terdapat rahasia tersendiri, tetapi hanya satu yang sejalan dengan perjalananmu. Pilihanmu menentukan arah langkahmu, dan konsekuensi dari pilihan itu akan mengajarkan pelajaran yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ratri menatap ketiga pintu, bingung. Merah tampak hangat dan memanggil keberanian, biru lembut namun misterius, hijau bergetar dengan energi hidup yang intens. Ia merasa setiap pintu berbicara padanya, menyentuh bagian hati yang berbeda. Ia tahu bahwa salah memilih bisa membuatnya tersesat, bahkan terjebak di dimensi yang tak bisa kembali. Sabdo Palon menepuk bahunya. "Ratri, dengarkan hatimu, bukan keinginanmu untuk cepat tahu. Pintu yang benar adalah yang sesuai dengan niat tulusmu, bukan rasa ingin tahu atau keserakahan. Jangan tergesa-gesa." Ratri menutup mata, mencoba merasakan energi di sekitarnya. Ia membayangkan desa Gombong, keluarganya, dan niat awalnya, mencari pemahaman, bukan kekuatan. Perlahan, energi dari pintu hijau terasa paling sejalan dengan hatinya. Ia membuka mata dan melangkah ke pintu hijau. Cahaya menyelimuti tubuhnya, lembut namun kuat, membawa sensasi seperti tubuhnya melayang di antara dunia nyata dan mimpi. Begitu masuk, Ratri berada di ruang yang tak berbatas. Langit dan bumi seolah menyatu. Di depannya, seorang makhluk muncul. Tubuhnya memantulkan cahaya perak, namun wajahnya tampak manusiawi. "Selamat datang, Ratri." Suara itu bergema di pikirannya, lembut namun penuh wibawa. "Aku adalah Ardhana, penjaga rahasia terdalam alam kasunyatan. Kau telah memilih jalan hati, bukan sekadar keinginan untuk tahu. Sekarang kau akan menghadapi ujian moralmu." Ratri menatap Ardhana, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya lirih. Ardhana tersenyum tipis. "Di hadapanmu ada 2 jalan lagi. Satu menuntunmu pada pengetahuan yang bisa digunakan untuk kekuatan. Satu lagi menuntunmu pada pemahaman yang akan menjaga keseimbangan alam. Pilihanmu akan menentukan apakah kau menjadi penjaga atau penakluk. Kau bisa memiliki segalanya, atau kau bisa memahami segalanya. Pilih dengan hati, Ratri." Ratri terdiam, merasa beban berat di dadanya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar menembus rahasia alam kasunyatan, tapi juga menguji karakter dan integritasnya. Kekayaan, kekuatan, dan pengetahuan instan bisa dimiliki oleh siapa saja yang ambisius, tetapi hanya mereka yang tulus yang bisa mengerti rahasia sejati. Ia menutup mata, memusatkan hati, dan membayangkan tujuan awalnya, bukan untuk kekuatan, tapi untuk memahami dan menjaga keseimbangan alam. Perlahan, ia melangkah ke arah jalan yang membawa pemahaman, bukan kekuasaan. Cahaya di sekitarnya berpendar lebih terang, menandai persetujuan dari Ardhana dan energi lembah. Sabdo Palon menatapnya dengan tatapan bangga namun serius. "Ratri, kau telah mengambil langkah penting. Keputusan ini akan membentuk sisa perjalananmu. Alam kasunyatan tidak hanya menguji kemampuan, tapi juga hati. Kau telah menunjukkan bahwa niat tulus jauh lebih kuat daripada keinginan semata."
Ratri merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa meskipun masih banyak rahasia yang harus diungkap, malam itu adalah malam penting dalam perjalanan batinnya. Ia telah belajar bahwa dalam alam kasunyatan, setiap pilihan membawa konsekuensi, setiap langkah adalah pelajaran, dan setiap rahasia yang terbuka menuntut tanggung jawab. Dengan tekad yang semakin mantap, Ratri melangkah lebih jauh ke lembah, siap menghadapi lapisan berikutnya dari rahasia alam kasunyatan, sebuah dunia yang menguji bukan hanya keberanian, tapi juga niat dan integritas hati. Malam itu, ia menyadari bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan semakin mengungkap rahasia terdalam yang tersembunyi di antara nyata dan gaib. Konfrontasi dengan entitas kegelapan. Ratri melangkah lebih jauh ke dalam lembah perak, di mana cahaya perak mulai memudar dan kabut menebal di sekitarnya. Suasana yang sebelumnya menenangkan kini berubah menjadi penuh ketegangan. Udara terasa berat, dan setiap desiran angin membawa gema yang menyerupai bisikan asing. Sabdo Palon berjalan di depannya. Matanya menembus kegelapan yang mulai muncul di ujung lembah. "Ratri," kata Sabdo Palon perlahan, "kau telah melewati ujian bayangan dan pilihan moral. Namun alam kasunyatan selalu memiliki lapisan yang lebih dalam. Di ujung lembah ini, kau akan menghadapi entitas kegelapan, manifestasi dari ketakutan terdalammu. Ia bukan musuh biasa, tapi cerminan dari semua yang kau hindari atau sembunyikan dalam diri." Ratri menelan ludah, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kabut bergerak, membentuk sosok besar yang perlahan muncul dari bayangan. Entitas itu tinggi, hitam pekat, dengan mata merah yang berkilat di kegelapan. Tubuhnya tampak berubah-ubah, seperti cairan yang bergerak tanpa wujud tetap. Saat ia bergerak, bayangan di sekeliling Ratri menari liar, seolah menambah kengerian yang ada. Sabdo Palon menepuk pundak Ratri, menenangkan. "Ingat, Ratri, entitas ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik. Ia hadir untuk menguji keteguhan hati, keberanian, dan integritasmu. Kau harus berdamai dengan ketakutanmu, bukan melawannya." Ratri menarik napas panjang, menutup mata, dan mencoba menenangkan diri. Ia membayangkan semua ketakutan yang pernah ia rasakan, rasa gagal, rasa tidak pantas, rasa kehilangan orang-orang tercinta. Semua itu kini muncul dalam bentuk entitas besar di hadapannya. Ia merasa tubuhnya ingin mundur, tapi suara Sabdo Palon tetap menenangkan. "Hadapi, Ratri. Hadapi dirimu. Jangan lari." Ketika Ratri membuka mata, entitas itu sudah lebih dekat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya, seperti menyentuh tulang tanpa menyentuh kulit. Bayangan itu berbicara langsung ke pikirannya, menimbulkan kata-kata tajam dan menyakitkan. "Kau lemah. Kau tak pantas. Kau akan tersesat." Ratri merasa terguncang, tetapi ia mengingat kata-kata Sabdo Palon. Ia menenangkan pikiran dan mencoba memahami pesan entitas itu. "Aku tidak akan lari. Aku tidak sempurna, tapi aku ingin mengerti. Aku ingin menjaga keseimbangan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang ada di alam kasunyatan," gumamnya. Entitas itu berhenti sejenak, seolah menilai keberanian Ratri. Mata merahnya menyala lebih terang, bayangan di sekitarnya menari liar, namun energi yang memancar dari Ratri mulai menahan kegelapan itu. Ia merasakan arus cahaya lembut dari hatinya sendiri mengalir ke seluruh tubuh, menyelaraskan dirinya dengan alam, bukan melawan. Sabdo Palon tersenyum tipis. "Bagus, Ratri. Kau telah memahami inti ujian ini. Ketakutan terbesar manusia bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Entitas ini hanyalah cerminan itu. Kau tidak menghapusnya, tapi kau menerima dan berdamai dengannya." Perlahan, entitas itu mulai memudar, berubah menjadi kabut lembut yang bercampur dengan cahaya perak lembah. Bayangan yang sebelumnya menakutkan kini menari dengan damai, seolah memberikan penghormatan kepada Ratri. Ia merasa tubuhnya ringan, dan jiwanya seakan dibersihkan dari beban yang menahan langkahnya. Ratri menatap Sabdo Palon dengan mata penuh kagum dan rasa lega. "Ki, aku berhasil, meski itu terasa hampir mustahil," ucapnya lirih.
Sabdo Palon menepuk bahu Ratri. Senyum tenang terukir di wajahnya. Kau berhasil karena kau berjalan dengan hati, bukan hanya dengan keberanian atau keinginan. Ingat ini, Ratri, di alam kasunyatan, inti dari segala rahasia adalah keseimbangan antara hati, pikiran, dan jiwa. Kau telah menapaki satu langkah besar menuju inti itu. Namun perjalananmu belum selesai. Masih ada rahasia yang lebih dalam menunggu di depan. Ratri menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang luar biasa meski malam di lembah perak masih pekat. Ia tahu bahwa setiap langkah berikutnya akan lebih menantang, lebih misterius. Namun kini ia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Selama hatinya tetap tulus dan pikirannya tetap jernih, tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dihadapi. Malam itu, di tengah kabut dan cahaya lembah perak yang perlahan menenangkan diri, perjalanan Ratri dan Sabdo Palon berlanjut. Entitas kegelapan telah mengajarinya pelajaran penting, bahwa dalam alam kasunyatan, keberanian sejati lahir dari kedamaian batin, dan ketakutan terbesar hanyalah cerminan dari ketidaksiapan untuk menerima diri sendiri. Dengan tekad baru, mereka melangkah lebih jauh, menapaki misteri yang semakin dalam, menuju rahasia yang tak ternilai di inti kasunyatan. Rahasia terbesar alam kasunyatan. Setelah menghadapi entitas kegelapan, Ratri dan Sabdo Palon melangkah lebih jauh ke lembah, di mana cahaya perak mulai memudar, digantikan oleh kilau lembut yang berpendar seperti kristal di udara. Kabut tebal masih menyelimuti, namun kini tidak lagi menakutkan. Malah, seolah memandu langkah mereka menuju inti rahasia yang tersembunyi jauh di dalam alam kasunyatan. Sabdo Palon menoleh ke Ratri. Tatapannya serius namun lembut. Ratri, kau telah menaklukkan bayangan dan menghadapi ketakutanmu sendiri. Sekarang kau akan dihadapkan pada rahasia yang paling dalam, inti dari alam kasunyatan. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan tidak semua yang melihatnya bisa kembali tanpa perubahan. Bersiaplah. Ratri menarik napas panjang. Hatinya berdebar, namun rasa takut kini disertai keteguhan. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang keberanian semata, melainkan tentang kesiapan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran yang mungkin mengguncang seluruh persepsi hidupnya. Mereka tiba di sebuah gua besar. Pintunya terbuka lebar, memancarkan cahaya lembut yang mengundang sekaligus menakutkan. Setiap langkah Ratri di atas tanah lembab bergema, dan aroma tanah basah bercampur energi yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sabdo Palon menuntun Ratri masuk, dan begitu melangkah, ruang gua tampak meluas tak berbatas. Dinding-dindingnya memantulkan cahaya lembut, dan di tengah gua terdapat bola cahaya besar yang berdenyut seperti jantung semesta. Ratri menatap bola cahaya itu dengan kagum dan terpesona. Energi yang terpancar begitu kuat, seakan membungkusnya, menembus setiap lapisan pikirannya, menyentuh bagian terdalam jiwanya. Suara lembut bergema dari bola cahaya, seperti ribuan bisikan bersatu. Selamat datang, Ratri. Kau telah menapaki jalan hati dan jiwa, dan kini kau siap memahami inti kasunyatan. Sabdo Palon berdiri di sampingnya. Wajahnya serius namun bangga. Rahasia ini bukan untuk dikuasai atau digunakan. Ia adalah cerminan semua energi di alam semesta. Masa lalu, masa kini, dan kemungkinan yang belum terjadi. Kau akan melihat keseimbangan yang menjaga dunia. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup. Ratri mendekat perlahan, merasakan energi bola cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan informasi yang tak bisa dijelaskan, seperti aliran waktu yang tidak linear, masa lalu, masa depan, dan kemungkinan yang tak terbatas bercampur menjadi satu. Ia melihat kehidupan yang saling terkait, energi yang memengaruhi dan dipengaruhi, dan rahasia terdalam alam yang menjaga keseimbangan semesta. Tiba-tiba, bayangan entitas kegelapan muncul lagi, namun kali ini berbeda. Ia tidak menakutkan, melainkan menjadi bagian dari bola cahaya, mengalir bersama energi lain, menandakan bahwa ketakutan dan kegelapan adalah bagian dari keseimbangan. Ratri memahami, setiap ketakutan, setiap keraguan, setiap ujian yang ia hadapi hanyalah bagian dari sistem alam yang lebih besar. Sabdo Palon menepuk pundaknya. Ingat, Ratri, kasunyatan terbesar bukan tentang kekuatan atau pengetahuan.
Ia adalah pemahaman bahwa segala sesuatu saling terkait. Energi yang kau rasakan sekarang adalah inti dari semua kehidupan. Kau tidak bisa memilikinya, tapi kau bisa mengerti dan menjaga keseimbangan itu. Ratri menutup mata sejenak, merasakan kedamaian luar biasa. Semua pengalaman, bayangan di jembatan, ujian di lembah perak, konfrontasi dengan entitas kegelapan, menjadi satu kesatuan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya. Ia bukan lagi pemuda desa yang penasaran, tetapi seorang penjaga kesadaran, yang memahami bahwa rahasia alam kasunyatan adalah tentang hubungan, keseimbangan, dan niat tulus. Bola cahaya perlahan memudar, namun energi dan pemahaman yang ditinggalkannya tetap terasa dalam jiwa Ratri. Ia menatap Sabdo Palon, yang tersenyum tipis namun penuh arti. Kau telah melihat inti kasunyatan, Ratri. Tetapi perjalananmu tidak berhenti di sini. Sekarang kau membawa pemahaman ini ke dunia nyata, dan itu lebih sulit daripada menembus alam kasunyatan itu sendiri. Ratri menarik napas panjang, mengangguk mantap. Ia tahu bahwa rahasia terbesar bukan hanya untuk dilihat atau dirasakan, tapi untuk dijaga dan dipahami dalam setiap langkah hidupnya. Malam itu, di gua yang berpendar lembut, ia menyadari bahwa inti alam kasunyatan adalah hubungan antara hati, pikiran, dan energi semesta, dan bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai, bukan berakhir. Kembali ke dunia nyata dan pelajaran alam kasunyatan. Setelah menyentuh inti alam kasunyatan, Ratri dan Sabdo Palon melangkah keluar dari gua besar yang berpendar lembut. Cahaya bola energi yang menandai inti rahasia masih terasa di tubuh Ratri, membekas sebagai sensasi hangat dan damai yang menyatu dengan jiwanya. Malam di lembah perak kini terasa lebih tenang. Kabut menipis, pepohonan berkilau lembut, dan udara segar menembus paru-parunya. Sabdo Palon menoleh padanya. Ratri, perjalanan ini mungkin berakhir di alam kasunyatan, tetapi pelajaran yang kau dapatkan harus dibawa kembali ke dunia nyata. Keseimbangan, kesadaran, dan ketulusan. Itulah inti dari semua rahasia yang kau lihat. Tanpa itu, pengetahuan hanyalah beban, bukan kekuatan. Ratri menunduk, memusatkan diri. Ia merasakan seluruh pengalaman, ujian di jembatan bayangan, lembah perak, konfrontasi dengan entitas kegelapan, dan inti rahasia gua, sebagai satu kesatuan. Semua pengalaman itu bukan hanya petualangan, tetapi transformasi. Ia bukan lagi pemuda desa yang penasaran. Ia kini membawa pemahaman yang dalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan energi semesta. Ki, aku mengerti, ujar Ratri lirih. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah lembah yang sunyi. Aku mengerti bahwa rahasia ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Setiap ketakutan, setiap pilihan, setiap ujian, semuanya bagian dari keseimbangan. Dan sekarang aku harus membawanya ke dunia nyata, bukan? Sabdo Palon mengangguk. Wajahnya tenang namun serius. Benar, Ratri. Alam kasunyatan mengajarimu bahwa segala sesuatu saling terkait. Kau melihat inti rahasia, tetapi itu hanya berarti kau diberi tanggung jawab, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Di dunia nyata, kau akan menghadapi tantangan yang berbeda, tapi prinsip yang sama berlaku. Ketulusan, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri akan menjadi panduanmu. Ratri menatap hutan Gunung Lawu yang kini tampak lebih nyata. Cahaya bulan menembus pepohonan, menciptakan bayangan yang lembut dan damai. Ia merasakan ikatan yang lebih kuat dengan alam, seolah semua energi, dari pohon hingga sungai, dari angin hingga cahaya bintang, berbicara dengannya. Semua rahasia yang ia temui di alam kasunyatan kini menjadi bagian dari dirinya, membentuk pandangannya terhadap dunia yang sebelumnya ia kenal. Saat mereka melangkah kembali ke desa Gombong, Ratri merasakan tubuhnya kembali ke kenyataan, tetapi hatinya tetap membawa cahaya yang ia lihat di lembah. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang menyelesaikan petualangan, melainkan tentang membawa pemahaman itu ke setiap langkah hidupnya. Alam kasunyatan telah mengajarinya. Keberanian bukan hanya melawan bahaya, tetapi menghadapi diri sendiri. Pengetahuan bukan untuk dikuasai, tetapi dipahami. Dan keseimbangan bukan untuk dicapai dengan kekuatan,
tetapi dengan ketulusan hati. Sesampainya di desa, Ratri melihat kehidupan sehari-hari, orang-orang yang bekerja di sawah, anak-anak bermain, dan matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Dunia tampak sama, namun bagi Ratri, segalanya berbeda. Ia bisa merasakan energi halus di sekitarnya, hubungan yang tak terlihat antara makhluk hidup, alam, dan semesta. Rahasia alam kasunyatan tidak hilang. Ia ada di setiap napas, setiap detik, setiap langkah yang ia ambil. Sabdo Palon menepuk bahunya untuk terakhir kali. Senyum bijak di wajahnya. Ingat, Ratri, kau telah menapaki jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Jangan biarkan pengalaman ini sia-sia. Setiap keputusan, setiap tindakan, harus mencerminkan pemahaman yang kau bawa. Alam kasunyatan selalu ada, dalam setiap hati yang mau melihat dan merasakan. Ratri menatap Sabdo Palon, dan untuk pertama kalinya ia merasa damai sepenuhnya. Malam petualangan mereka telah berakhir, tetapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dengan kesadaran yang lebih dalam dan hati yang tulus, ia melangkah ke desa Gombong, siap membawa rahasia alam kasunyatan ke dunia nyata, menjadi penjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih luas tentang diri, alam, dan semesta. Malam itu, di bawah langit yang kembali terang, Ratri tersenyum. Ia tahu bahwa inti dari alam kasunyatan bukan sekadar rahasia tersembunyi, tapi kesadaran yang membimbing setiap langkahnya, bahwa dunia nyata dan alam gaib saling terkait, dan setiap tindakan manusia memiliki energi yang membentuk keseimbangan semesta. Dengan tekad dan hati yang murni, Ratri siap menghadapi hari baru, membawa cahaya pengetahuan yang tak terlihat namun terasa di dalam jiwanya, selamanya.